Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan dengan nomor register perkara PDN strip 186 garis miring PIT.D garis miring 2021 garis miring PN Jakarta dengan nama terdakwa Rojak Nurbayan akan segera dimulai. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan masuk dan menyalakan kamera. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari sidang dan tidak ikut dalam sidang. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Pengunjung sidang diizinkan untuk mengaktifkan kamera dan diminta untuk tidak mengaktifkan mic, guna menghindari hal-hal yang dapat mengganggu selama persidangan berlangsung. 4. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 5. Dilarang makan dan minum selama persidangan masih berlangsung. 6. Dilarang merokok dan membuat keributan selama persidangan. 7. Dilarang menunjukkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam ruang Zoom persidangan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 8. Dilarang menunjukkan senjata api, senjata tajam, bahan peledak yang membahayakan jalannya persidangan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Baik, terima kasih. Hakim anggota 1, siap. Siap, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, siap. Siap, Hakim Ketua. Panitra siap. Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap. Siap, Yang Mulia. Penasehat hukum siap. Siap, Yang Mulia. Baik, sidang peradilan pidana hari ini, Senin tanggal 20 September 2021, yang memeriksa dan mengadili pidana dengan nomor register perkara PDN strip 186 garis miring PIT.B garis miring 2021 garis miring PN Jakarta atas nama terdakwa Rojak Nurbayan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Siap, Yang Mulia. Silahkan dihadirkan di muka sidang dalam keadaan bebas. Petugas, mohon terdakwa dihadapkan ke dalam ruangan persidangan dengan menyalakan kamera. Saudara terdakwa, sesuai dengan yang ada di dalam BAP, identitasnya yaitu nama Rojak Nurbayan, betul? Betul, Pak. Tempat tanggal lahir, Cempaka Putih, tanggal 10 Agustus 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Kasmaran RT 01 garis miring RW 02, Kecamatan Widasari, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Apakah saudara terdakwa siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap, Pak. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasehat hukum? Didampingi, Pak.
Saudara penasihat hukum, apakah betul ini klien Anda? Iya, Yang Mulia. Baik, tolong perlihatkan surat-surat hukumnya beserta surat beracaranya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Baik, sidang selanjutnya pada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan dakwaannya. Mohon izin Yang Mulia untuk saya membacakan surat dakwaan. Silahkan. Surat dakwaan no register perkara PDN strip 186 garing PID titik B garing 2021 garing PN titik Jakarta. A. Pendahuluan. Marilah kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekarang ini masih diberi kesempatan sehingga sampai saat ini bisa membacakan tuntutan pidana dari sidang perkara pembunuhan. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, telah memimpin perjalanan persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga saya tidak lupa sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama langsungnya persidangan terdakwa terdapat perbedaan asumsi dengan saya selaku jaksa penuntut umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku, yang semuanya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan adanya sidang perkara ini akan kembali menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum, dan terdakwa yang saya hormati, serta pengunjung sidang yang saya hormati. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta dengan memerhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara atas nama terdakwa. 1. Identitas perkara. Identitas terdakwa. Nama: Rojak Nurbayan. Tempat tanggal lahir: Cempaka Putih 10 Agustus 1996. Umur 25 tahun. Jenis kelamin: laki-laki, warga kenegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Kasmaran, RT 01 RW 07, Kecamatan Widasari. Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta. 2. Status tahanan. Penyidik. Polres Jakarta 16 September 2021 sampai 29 September 2021. Perpanjangan petahanan. Polres Jakarta 29 September 2021 sampai 29 Oktober 2021. 3. Dakwaan. Bahwa terdakwa Rojak Nurbayan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 01 dini hari atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kasmaran, Kecamatan Wedasari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta. Perselingkuhan istri yang berujung maut. Perbuatan nama terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Rabu 15 September 2021 sekitar pukul 1 dini hari terdakwa Rojak Nurbayan tega membunuh istrinya yaitu Aisyah menggunakan senjata tajam yaitu pisau hingga tewas. Aksinya ini dilakukan lantaran kecemburuan kepada Aisyah yang diduga selingkuh dengan pria lain. Sebelum kejadian pembunuhan pada Minggu 12 September 2021 tidak sengaja melihat Aisyah sedang bersama dengan seorang laki-laki di sebuah kafe, yang tentu dia tidak mengenal laki-laki tersebut. Terdakwa Rojak Nurbayan melihat
Aisyah yang sedang bermesraan dengan lelaki tersebut. Melihat itu, terdakwa Rojak Nurbayan pun sakit hati atas perbuatan Aisyah. Bahwa selanjutnya, pada Senin 19 September 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Rojak Nurbayan menanyakan kepada Aisyah bahwa hari Minggu sore Aisyah pergi kemana, karena Aisyah tidak izin terlebih dahulu kepada terdakwa Rojak Nurbayan. Pertanyaan terdakwa Rojak Nurbayan membuat Aisyah gugup untuk menjawabnya, dan tidak mengakui perbuatan. Mendengar jawaban Aisyah yang berbohong, terdakwa Rojak Nurbayan menunjukkan bukti foto saat Aisyah sedang bermesraan dengan seorang laki-laki di kafe. Aisyah mengelaknya dan berkata itu bukan dirinya, karena terbawa oleh suasana. Terdakwa Rojak Nurbayan dengan spontan menampar dan memukul Aisyah hingga memar. Karena perlakuan terdakwa Rojak Nurbayan yang melakukan kekerasan kepada Aisyah, kemudian Aisyah pergi ke rumah orang tuanya. Bahwa kemudian kedua orang tua Aisyah tidak terima anaknya ditampar dan dipukul oleh terdakwa Rojak Nurbayan hingga memar. Pada Selasa 14 September 2021 pukul 13.00, Rojak Nurbayan pergi ke rumah kedua orang tua Aisyah. Terdakwa Rojak Nurbayan berniat untuk menjemput Aisyah dan meminta maaf kepada Aisyah karena perlakuannya yang spontan, namun kedatangan tidak disambut baik oleh kedua orang tua Aisyah. Justru kedatangan Rojak Nurbayan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Adanya perdebatan antara terdakwa Rojak Nurbayan dengan keluarga Aisyah. Karena perlakuan kedua orang tua Aisyah, dalam pikiran terdakwa Rojak Nurbayan timbul dendam terhadap Aisyah. Bahwa selanjutnya, Selasa 14 September 2021 pukul 9 malam, terdakwa Rojak Nurbayan kembali mengunjungi kediaman kedua orang tua Aisyah untuk menanyakan Aisyah pulang serta ingin meminta maaf. Akhirnya, Aisyah pulang bersama dengan terdakwa Rojak Nurbayan. Sesampainya di rumah, terdakwa Rojak Nurbayan masih tetap menyimpan dendam terhadap Aisyah. Karena terdakwa Rojak Nurbayan sudah berhasil membujuk Aisyah untuk pulang, terdakwa Rojak Nurbayan akan lebih mudah menjalankan dendamnya. Pukul 1 dini hari, terdakwa Rojak Nurbayan melihat Aisyah sedang tersenyum sambil menatap ponsel. Saat terdakwa Rojak Nurbayan mendekat, Aisyah masih berhubungan dengan perselingkuhannya tersebut. Terdakwa Rojak Nurbayan yang tidak bisa menahan amarahnya, terjadilah perdebatan yang cukup hebat di antara keduanya hingga terdakwa Rojak Nurbayan yang tidak sengaja mengambil sebuah pisau di dapur, yang kemudian menusuk benda tajam tersebut ke tubuh Aisyah. Bahwa selanjutnya, terdakwa Rojak Nurbayan yang menyadari perbuatan tersebut dan melihat tubuh Aisyah yang sudah bersimbang darah di mana-mana karena luka tusuk yang dilakukan terdakwa Rojak Nurbayan sebanyak 2 kali, yaitu di bagian badan dan leher sebelah kanan. Terdakwa Rojak Nurbayan panik melihat keadaan Aisyah karena perbuatannya saat terdakwa Rojak Nurbayan ingin pergi dan membuka pintu rumah. Ada adik kandung dari Aisyah yaitu saksi Nimas Maulida datang ke rumahnya dan mencari sang kakak karena ada keperluan mendadak pekerjaan. Terdakwa Rojak Nurbayan bingung untuk menjawab pertanyaan saksi Nimas Maulida dan pergi begitu saja. Saksi Nimas Maulida kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari Aisyah. Membuka pintu kamar Saksi Nimas Maulida kaget melihat sang kakak yang sudah tergeletak di lantai dan bersimbang darah. Saksi Nimas Maulida teriak keluar rumah untuk mencari pertolongan warga. Bahwa kemudian saksi Nimas Maulida dan keluarga Aisyah tidak terima atas kematian Aisyah, melaporkan perbuatan terdakwa Rojak Nurbayan kepada polisi. Tidak butuh waktu lama, pada Kamis tanggal 16 September 2021, terdakwa Rojak Nurbayan ditangkap oleh pihak kepolisian Jakarta di kediaman rumah temannya. Saat itu polisi melakukan olah penyidik di tempat kejadian perkara. Saat penyidik, terdakwa Rojak Nurbayan mengaku bahwa ia cemburu dengan Aisyah karena Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuannya.
Terdakwa Rojak Nurbayan juga sakit hati atas sikap kedua orang tua Aisyah yang mencaci makinya. Saksi Nimas Maulida dan keluarga Aisyah berharap terdakwa Rojak Nurbayan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan kepada Aisyah. Saksi Nimas Maulida dan keluarga Aisyah benar-benar kecewa dan sakit hati atas perbuatan terdakwa Rojak Nurbayan yang menghilangkan nyawa Aisyah. Saksi Nimas Maulida dan keluarga Aisyah akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dan pasal 4 ayat 1 KUHP. Baik, saudara terdakwa, apa yang sudah tadi dibacakan dakwaannya oleh jaksa penuntut umum dan didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan rumah tangga, pasal 340 KUHP dan pasal 4 ayat 1 KUHP. Apakah saudara terdakwa dapat dimengerti bacaan dakwaannya oleh jaksa penuntut umum? Bisa, Pak. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Iya, Pak. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Baik, silahkan dibacakan eksepsinya. Baik, Yang Mulia, saya izin membacakannya. Untuk salinannya bisa diperlihatkan. Silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin persidangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan nikmat kesehatan yang diberikannya, kita semua yang hadir dalam persidangan ini dapat mengikuti proses persidangan yang mulia ini. Setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan, kami hendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atas asas hukum acara pidana yang berlaku. Keberatan atas dakwaan. 1. Pemeriksaan yang cacat hukum. Dalam hubungan dengan proses penerapan hukum atau pemeriksaan guna pembuatan BAP yang menyangkut Saudara Rojak Nurbayan, kami menilai bahwa pemeriksaan tingkat penyidik klien kami tidak mendapat bantuan hukum yang sebenarnya. Padahal dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dengan tegas bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Dan pasal 27 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri menyatakan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa. Oleh karena itu, selama pemeriksaan tingkat pertama, klien kami Saudara Rojak Nurbayan tidak mendapatkan haknya. Maka pemeriksaan BAP tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Dengan demikian, menurut kami surat dakwaan terhadap Saudara Rojak Nurbayan juga cacat hukum. Sebab surat dakwaan tersebut disusun berdasarkan BAP yang cacat hukum. Nomor 2, surat dakwaan tidak jelas bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa Rojak Nurbayan dapat dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pasal Pidana dan dakwaan subsidiar pasal 4 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam pasal-pasal tersebut adalah delik pembunuhan
Sedangkan yang menjadi unsur delik pembunuhan adalah adanya niat untuk membunuh. Sedangkan seperti yang sama-sama telah diketahui, kasus posisi peristiwa pidana ini adalah dikarenakan emosi yang memuncak, yang dalam istilah ilmu kriminologi disebut the episodic kriminal atau dorongan emosi yang hebat. Dengan demikian, akibat ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya tersebut jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diamalkan pasal 143 ayat 2 pasal poin B KUHP. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum. Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah cacat hukum. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan, yaitu menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum. Karena surat dakwaan tersebut merupakan abscurum libellium, eksepsi dakwa atau penasihat umum. Bagaimana Saudara Jaksa Penuntut Umum? Apa tanggapan Saudara terhadap eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Eksepsi yang dibacakan oleh penasihat terdakwa terlalu sulit. Saya membutuhkan waktu untuk mengerti dengan apa yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa hanya sebagai bentuk pengulangan dari apa yang telah saya sampaikan pada surat dakwaan. Baik, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengadili 1. Menolak eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan atau penasehat hukum. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara PDN strip 186 garing Pit.B garing 2021 garing PN Jakarta atas nama terdakwa Rojak Nurbayan. Demikian diputuskan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada hari ini oleh Majelis Hakim. Baik, karena nota dari penasehat hukum terdakwa tidak diterima, maka sidang dilanjutkan kepada pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti. Apakah Saudara penuntut umum akan mengajukan saksi dan alat-alat bukti pada persidangan hari ini? Ya, majelis, kami akan mengajukan barang bukti dan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, berapa orang saksi yang akan dihadirkan? 1 orang saksi yang mulia. Baik, silahkan dihadirkan. Baik yang mulia, kepada saksi untuk hadir dalam ruangan Zoom persidangan. Saudara saksi. Nama: Nyimas Maulida. Tempat tanggal lahir: Jakarta 7 Mei 1998. Umur 23 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Tempat tinggal Jalan Antasari RT 7 RW 3. Pendidikan terakhir S1. Pekerjaan karyawan swasta. Sebelum memberikan pernyataan, untuk saksi disumpah terlebih dahulu.
Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Apabila saya tidak benar, Apabila saya tidak benar, saya akan mendapat tuntutan dari Tuhan. saya akan mendapat tuntutan dari Tuhan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya ingatkan sekali lagi kepada saudari saksi Nimas Maulida bahwa ibu telah disumpah menurut agama ibu, dan dalam pemeriksaan ini pengadilan memerintahkan untuk memberikan keterangan secara sebenar-benarnya. Saudari saksi siap? Siap, Bu. Saudari saksi memiliki hubungan dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Saya adik ipar dari terdakwa. Dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi mengetahui atas kejadian perkara ini? Iya, Yang Mulia. Saat itu hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pukul 1 dini hari, saya pergi ke rumah terdakwa untuk menemui kakak kandung saya karena ada kepentingan mendadak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat di tempat kejadian, saya melihat terdakwa dengan muka bingung dan ketakutan. Lalu saya menghampiri dan bertanya di mana kakak saya. Terdakwa sempat kaget melihat kehadiran saya dan langsung pergi. Lalu saya masuk ke dalam rumah dan memanggil kakak saya. Namun tidak ada jawaban. Saya masuk ke kamar terdakwa dengan kondisi pintu sudah terbuka. Saat masuk, saya melihat kakak saya yang sudah ada di lantai dengan banyak darah di tubuhnya. Dan saya melihat sebuah pisau di samping tubuh kakak saya. Baik, cukup. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Saudari saksi, apa benar terjadi pembunuhan ini dilantaran terdakwa cemburu dengan korban karena menjalani hubungan dengan laki-laki lain? Maaf Yang Mulia, kalau untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saya tidak mengetahuinya. Namun yang saya tahu, kakak saya pulang ke rumah dengan kondisi memar di wajah dan di tangan saja. Lalu kedua orang tua saya menanyakan kepada kakak saya apa yang terjadi. Ia hanya menjawab bahwa suaminya melakukan kekerasan rumah tangga. Baik, cukup. Baik majelis, saksi tidak pernah mengetahui bahwa korban memiliki hubungan lain dengan laki-laki. Izin melanjutkan majelis. Apakah saksi pernah melihat terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap korban selain ini? Tidak, saya tidak pernah melihat terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga. Saya mengetahui bagaimana sifat dari terdakwa, bahwa dia sangat sayang terhadap kakak saya. Baik, cukup. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain lagi? Sudah tidak ada lagi, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apa ada pertanyaan lagi untuk saksi? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baik, pada agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan keterangan dari terdakwa. Silahkan, Hakim Anggota 2. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan saudara Nimas Maulida? Kenal Bu, Nimas Maulida itu adik ipar saya dan adik kandung dari istri saya. Apakah saudara terdakwa pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya? Tidak pernah. Saya minta untuk jujur ya, atau terdakwa akan dijatuhi hukuman yang lebih berat. Apakah benar tidak pernah? Tidak pernah. Kenapa saudara melakukan tindakan tersebut kepada istri saudara? Karena saya cemburu Pak. Waktu itu saya melihat istri saya berduaan dengan laki-laki lain di sebuah kafe. Dan saya sakit hati atas perlakuan istri saya itu. Baik, penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia.
Mohon izin yang mulia. Saudara terdakwa, di depan terdakwa ada barang bukti yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah pisau tersebut milik terdakwa? Ya, pisau itu milik saya. Lalu kain itu apakah benar milik saudara? Apakah saudara mendekap korban hingga kehabisan napas, baru saudara menusukkan pisau itu ke badan korban dan leher sebelah kanan korban? Saya tidak menekap istri saya menggunakan kain itu, tapi saya hanya menggunakan pisau dan menusukkannya ke badan dan leher sebelah kanan. Menurut saudara terdakwa, bagaimana jika kejadian ini tidak terjadi? Jika saat itu istri saya tidak berselingkuh dengan laki-laki lain dan perlakuan orang tua dari istri saya yang membuat saya sakit hati, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Baik, apakah cukup penasihat hukum? Sudah cukup yang mulia. Baik. Saudara jaksa penuntut umum, silahkan dibacakan tuntutannya kepada terdakwa. Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan barang bukti dan keterangan dari saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan, atas dasar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 4 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap bukan hanya sakit hati, namun juga atas dasar niat yang sudah dibuat terdakwa. Dan atas dasar tuntutan ini, terdakwa tetap dalam masa tahanan. Demikian tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Baik, Yang Mulia, saya izin untuk membacakan pledoi. Sebelum dibacakan, boleh saya lihat salinannya? Baik, silahkan dibacakan. Perkara nomor PDN strip 186 garis miring PIT titik B garis miring 2021 garis miring PN titik Jakarta. Perkara pembunuhan untuk dan atas nama terdakwa Rojak Nurbayan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, para hadirin di persidangan yang kami hormati. Alhamdulillah, proses persidangan yang melelahkan ini sudah menjelang berakhir. Sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau rekuisitor, pada gilirannya kami, selaku tim penasihat hukum terdakwa, Saudara Rojak Nurbayan, untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 182 ayat 1 KUHP. Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta yang telah dengan tekun memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini. Begitu pula kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa Rojak Nurbayan, yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai hari ini. Tentu juga karena sikap para pengunjung sidang yang tertib selama proses persidangan. Poin pertama, tentang dakwaan dan tuntutan. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Poin A, dakwaan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut. Primair, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum, pidana subsidiar, pasal 44 ayat 1 KUHP. Poin B, tuntutan.
bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta dengan surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rojak Nurbayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana. Primair pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan subsidiair pasal 44 ayat 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rojak Nurbayan dengan pidana penjara 20 tahun ditambah 5 tahun karena kekerasan fisik dalam rumah tangga dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa pisau dan kain. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Poin 2. Tentang fakta-fakta di persidangan. A. Keterangan saksi, selebihnya dianggap telah dibacakan. B. Keterangan terdakwa, selebihnya dianggap telah dibacakan. C. Surat. Surat hasil visum et repentum RS Bayangkara yang ditandatangani oleh Dr. Santika Haryanti, SPFK, tanggal 30 September 2021. Yuridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, maka kami penasihat hukum terdakwa telah menganalisa dakwaan dan juga tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya telah terjadi. Dakwaan dan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Rojak Nurbayan dengan primair pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal dan fakta di lapangan, di mana terdakwa sebelumnya tidak berniat untuk melakukan pembunuhan tersebut kepada korban. Terdakwa tertekan oleh keadaan, karena korban yang memulai permasalahan ini terjadi. Berdasarkan dari keterangan saksi dan juga terdakwa dikenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kemudian terkait dakwaan subsidiair pasal 44 ayat 1 KUHP, adanya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dari kesaksian yang telah dihadirkan dalam persidangan ini, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Baru ini terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban. Tetapi, itu sebuah gerakan secara spontan saja, bukan terdakwa secara benar. Dalam rumah tangganya selalu melakukan kekerasan fisik. Poin 4, penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dengan uraian tersebut, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan. Akhirnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut. Primair, menyatakan bahwa kami meminta untuk meringankan beban tahanan sesuai dengan kesaksian dari saksi dan terdakwa serta berdasarkan dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiair 1. Menyatakan terdakwa Rojak Nurbayan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. 2. Memuliakan nama baik Rojak Nurbayan sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala. Yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Baik, hari ini Sabtu 30 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan dengan nomor register perkara PDN strip 186-Pit-B-2021-PN atas nama terdakwa Rojak Nurbayan terbukti secara sah bersalah dan melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 4 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Baik, pada hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor register perkara PDN strip 186-B/2021 Jakarta, sidang pembunuhan atas nama terdakwa Rojak Nurbayan dijatuhkan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dengan ini sidang dinyatakan selesai.